Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya, pada sehat, pada keduite, pada gangsa rezekine, pada apa lagi? Pada ya sing sing gampang urus-urusane gitu kan. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang lagi rame ya, lagi rame terus. Lagi rame Pak Jokowi. Saya akan bahas Pak Jokowi ya, Pak Jokowi. Ini lagi rame kemarin Pak Jokowi itu ditemui oleh eh, Abu Bakar Basir. Abu Bakar Basir, Bapak Abu Bakar Basir datang sowan ke rumahnya Pak Jokowi gitu kan. Abu Bakar Basir ini yang notabene dulu adalah orang yang non NKRI gitu kan. Dia ingin mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Bahkan terkait ada kaitannya dengan beberapa kali aksi teror di Indonesia yang sejarahnya kan sempat lari ke Malaysia dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ndak akan bahas itu. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas itu reaksi, aduh, reaksi para yang kontra Jokowi ya, para pembenci Jokowi itu reaksinya gimana ketika Pak Jokowi itu dikunjungi oleh oleh Abu Bakar Basir. Abu Bakar Basir ya Allah. Padahal Jokowi itu kan sudah lumrah lah dikunjungi oleh orang-orang berbagai macam kalangan, itu udah lumrah banget. Nggak tahu ada apanya Pak Jokowi ini. Sehingga dari orang besar sampai orang kecil, masyarakat kecil itu sampai di sana itu sampai ngantri berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Walau alam tah ada apanya kok masih menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang tertentu ya. Tetapi hal ini yang tentunya menjadikan lawan-lawan politiknya itu gundah gulana. Lawan-lawan politiknya gundah gulana terus gitu. Kenapa Pak Jokowi sudah jadi presiden ndak, jadi apa-apa ndak, tapi kok pengaruhnya masih besar gitu. PDIP stres mikirin PDIP stres mikirin gue atur strategi, model strategi apa saja gagal untuk menjatuhkan Jokowi, itu gagal. Bola balik demo adili Jokowi adili Jokowi yuk gagal. Terus apa maning ngorek-ngorek ijazah Jokowi yuk gagal maning. Aduh. Terus apa kepriye maning ya. Sehingga kemarin ketika Pak Abu Bakar Basir itu sowan ke dalamnya Pak Jokowi itu. Saya ngomongnya kok jadi lemes kayak gini. Sowan ke rumahnya Pak Jokowi itu, nah maka jadi reaksinya bereaksi lagi nih orang-orang, para pembencinya Jokowi itu. Kasar banget ya ngomongnya, para pembenci Jokowi, emang iya kan? Aduh. Dan yang terbaru itu sampai dikomentari macam-macam itu kan. Iya, Pak Jokowi itu saking uniknya ya, Pak Jokowi itu seandainya bersin saja itu pasti dikomentari. Jangankan dikunjungi oleh orang-orang gitu kan, dikunjungi oleh Abu Bakar Basir, nganggo sendal aja dikomentari. Aduh Gusti. Masalah itu menunjukkan bahwa Jokowi memang nggak punya aura tersendiri ya di dalam hal kepemimpinan. Jadi memang nggak tahu kenapa beliau itu masih seperti itu ya. Coba kita bandingkan dengan presiden-presiden yang lain gitu kan. Kecuali Soekarno ya.
SBY, Megawati loh, Megawati. Nggak ada tuh yang kunjungi ke sana. Sampai viral rame itu nggak ada Megawati. Gus Dur juga nggak ada. Terus apalagi kalau Gus Dur kan sudah wafat. Terus SBY nggak ada, SBY dikunjungi tiap hari itu nggak ada. Orang ngantri di depannya itu nggak ada. Aduh, aduh di depan rumahnya tuh. Aduh, ini unik sendiri Bang Jokowi ini. Sehingga hal seperti inilah yang membuat rival-rival politiknya ini iya apa namanya itu besar gitu kan. Bingung bagaimana caranya itu untuk mendowngrade nama besarnya Pak Jokowi supaya ambruk gitu kan, supaya runtuh. Itu saya kira Pak Jokowi itu nama besarnya akan tetap ini ya, akan tetap mentereng terus. Kecuali beliau nanti mungkin di ke depan itu melakukan kesalahan yang fatal bisa jadi ya. Kenapa seperti itu? Karena ya itu tadi, karena Pak Jokowi itu sudah kadung apa namanya, memiliki warisan-warisan yang sangat epik untuk bangsa ini dan bangsa ini udah sangat cerdas sekali gitu kan, sehingga apapun propaganda yang diserukan, yang disebarkan oleh para pembencinya kayak nggak terpengaruh gitu, nggak ada ngaruh. Nggak terpengaruh sama sekali, suaranya masih tinggi, tingkat kesukaannya masih tinggi ini kepada Pak Jokowi. Itu yang terbaru itu kan ada demo di depan ini, di depan apa ini, kantor KPK, di depan gedung KPK itu yo sama saja lah ya, temanya adili Jokowi. Sekarang gini aja, teman-teman semua ya, kita berpikir pakai logika saja gitu kan. Kalau seandainya Jokowi itu memang punya kesalahan pasti udah diadili dari dulu itu. Katakan punya kasus pidana korupsi waktu jadi wali kota udah dari dulu itu. Diungkit-ungkit oleh rival politik ini udah dari dulu. Tapi karena nggak ada makanya nggak pernah bisa gitu kan. Terus mereka itu ngapain kok terus menyuarakan membuat narasi-narasi seperti itu? Yaitu maksud dan tujuannya adalah untuk mempropagandakan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia itu termakan propaganda mereka dan memandang Jokowi itu buruk gitu kan. Minimal seperti itu karena saya yakin mereka juga kan ini maksudnya mereka juga yakin bahwa Jokowi itu tidak bisa diadili karena mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam hal pidana misalnya korupsi atau apapun gitu kan. Saya yakin itu. Kalau ada sudah dari lama itu Pak Jokowi. Waktu jadi pesakitnya sudah dari lama gitu. Makanya karena nggak ada ya susah banget sehingga tinggallah propaganda-propaganda itu dan bagi mereka itu bukan hal yang sia-sia. Karena apa? Maksud dan tujuannya itu adalah bagaimana menghancurkan nama besarnya Pak Jokowi itu saja. Karena apa? Karena Pak Jokowi terus-terusan ikutan politik gitu. Harapan mereka kalau seandainya Pak Jokowi itu sudah purna tugas jadi presiden, harapan mereka kan jadi negarawan saja, nggak usah ikut-ikut politik. Tapi malah kemarin membuat statement katanya kita kawal Prabowo Gibran sampai 2 periode. Kacau, kacau. Makanya narasi-narasi untuk menjatuhkan presiden apa namanya nama besar Pak Jokowi itu terus dibuat sedemikian rupa entah di media sosial, kemudian demo-demo dan seterusnya. Itu dibuat dipropagandakan sedemikian rupa jangan sampai berhenti itu sampai nanti 2029 kurang lebihnya kayak gitu. Apapun hasilnya saya kira mereka tetap akan membuat itu propaganda-propaganda itu propaganda-propaganda bagaimana caranya untuk menjatuhkan nama besar Pak Jokowi itu. Yang saya aneh gitu, yang saya aneh semakin dipropagandakan buruk bahwa Jokowi itu dicitrakan buruk oleh mereka gitu kan. Tapi malah kemarin diangkat jadi Dewan Penasehat Dewan Ekonomi Global. Aduh, kacau, kacau. Aduh, ya Allah, Robi. Ini yang saya khawatir nanti
propaganda di dalam negeri itu begitu kuatnya terus-terus tahu-tahu Jokowi jadi sekjen PBB. Ini kan tambah gusar mereka, tambah sakit hatinya. Eh, kemudian yang selanjutnya Jokowi itu ternyata kemungkinan karena disebut-sebut inisial J di menjadi ketua Dewan Penasehat Dewan Pembina PSI gitu kan. Jadi orang-orang mulai gusar gitu kan. Mulai berbahaya karena ada nama besar Jokowi di situ, jangan-jangan PSI nanti jadi partai besar gitu kan. Sehingga banyak orang-orang itu yang menggantungkan harapannya ke sana. Banyak orang-orang yang tiba-tiba nyebrang partai PSI. Aduh, ya Allah Robi. Ini yang membuat partai-partai lain, khususnya partai-partai yang kontra dengan Jokowi pada waktu itu ya termasuk misalnya PDIP, kemudian kubunya Anies Baswedan, kemudian ya intinya itulah mereka itu semakin cemas, semakin besar gitu kan. Aduh, tidak bisa lagi mengalahkan nanti ada potensi lagi nanti partai PSI nanti besar lagi. Aduh, gimana? Oke, kira-kira seperti apa sih peluangnya PSI di tangan Pak Jokowi nanti di 2029 ya? Tentu sampai saat ini ya, saya cari survei-surveinya itu belum ada yang lembaga-lembaga survei itu belum ada yang melakukan survei ya dengan apa apa namanya karena mungkin masih jauh ya nanti mungkin di pertengahan di 2027 gitu 2027 itu mungkin sudah mulai ada survei-survei ya karena itu kan mendekati pemilu gitu kan itu kayaknya mungkin seperti itu jadi saat ini aja saya belum dapatkan ada lembaga yang mensurvei tapi kalau kita ini ya kita analisa dari survei kemarin apa namanya tingkat kesukaan rakyat Indonesia kepada Jokowi yang dilakukan oleh indikator politik itu yang dinakodai oleh Burhanuddin Muhtadi, indikator mengatakan bahwa tingkat kesukaan masyarakat Indonesia itu masih tinggi yaitu sekitar 74%, walaupun itu turun ketika ada dari 80-an% itu turun dalam hal survei tingkat kepuasan itu ketika mau purna tugas itu lalu kan. Tapi pada intinya tingkat kesukaannya masih tinggi. Kalau 74% misalnya katakan diambil 25%-nya saja lah gitu kan. Itu kan masih cukup lumayan gitu. Kalau 74% misalnya dapat 7% itu kan sudah lumayan dapat bukan 7% ya, dapat 25% dari 74% itu kan kalau dikalkulasi dengan perolehan suara keseluruhan kan nanti ya kurang lebihnya dapat 7%-an gitu kan. Uh, Kira-kira mungkin seperti itu gitu kan, kira-kira. Karena orang-orang yang kenapa saya menganalisanya hasil analisis saya seperti itu karena dari 74% itu ada kemungkinan mereka kan pemilih PDIP sebagian gitu kan, pemilih Gerindra sebagian, ya, terus pemilih apa Nasdem sebagian. Jadi kalau 74% itu misalnya dibagi tiga saja, dibagi tiga 25 katakan rata lah 25 maka Pak Jokowi itu dapat sekitar 24%-nya gitu kan 24%-nya dari 74% gitu kan dari 74% kan ya masih lumayan cukup banyak kalau dikalkulasi dengan keseluruhan ya mungkin ketambahan yang 11% ya iya yang 11% yang pemilih dari apa ini namanya yang kemungkinan itu orang-orangnya Muhaimin Iskandar itu yang 11% uh, itu ya mungkin ada sebagian yang memilih Jokowi misalnya memilih partai PSI misalnya ya ketambahan lah 25% katakan 25% kalau dari 74% kan masih cukup banyak ya cukup banyak lah dapatlah kira-kira 7 atau 8%. Itu
Aduh aduh aduh. Ini kalau seandainya nanti PSI kok bisa naik menjadi 7% atau 8% katakan. Ini yang berpotensi tergerus itu kan suaranya PDIP, yang berpotensi tergerus itu suaranya PDIP. Kalau suara partai-partai lain saya kira nggak terpengaruh. Makanya ada lalu itu ada lalu itu suara narasi-narasi yang mengatakan bahwa PDIP dibidik anjlok 7% suaranya di 2029 gitu kan. Mungkin yang dari situ mungkin mereka memperkirakannya itu dari situ mungkin. Oh 7% sekarang aja masih 16% kan, dan juga berarti 9% perkiraan mereka suaranya itu hilang gitu kan. Ya kalau analisa saya sih mungkin ya tidak jauh dari itu, hilangnya ya sebagian mungkin yang 8% ke PSI, yang 1% itu mungkin ke partai-partai lain gitu. Karena semakin ke sini mungkin ya PDIP sudah semakin kehilangan kepercayaan, kecuali PDIP mungkin ke depan bisa membuat terobosan-terobosan baru yang bisa membuat kepercayaan kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu menjadi simpati gitu kan. Tentunya ya mungkin ada terobosan-terobosannya gitu, tapi kalau saya lihat kalau untuk lawan Jokowi itu berat ya, berat banget, susah banget. Ya itu kita sudah uji ya, maksudnya kita sudah uji bahwa di Pilpres lalu saja gitu kan, kita udah uji bahwa PDIP itu lawan Jokowi aja langsung terseok-seok gitu kan. Bayangin perolehan suara Pilpresnya hanya 16% gitu kan. Hanya 16%. Yang awal mulanya itu ketika Jokowi masih berada di kubu PDIP itu masih tinggi, masih sekitar 40%-an gitu kan. Waktu itu kan diperkirakan akan terjadi 2 kali putaran. Tetapi ketika kemudian Jokowi kemudian berlabuh ke Prabowo gitu kan, tiba-tiba justru suaranya Anies itu yang naik karena terdongkrak oleh suara dari Muhaimin Iskandar dari PKB gitu kan. Nah, terdongkrak dari suara itu. Aduh, 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 aduh. Suaranya Nasdem, suaranya Muhaimin Iskandar itu kan dijadikan satu. Jadi 24 dan PDIP hanya mendapatkan 16%. Jadi 50%, bayangkan 50% lebih itu berapa, 56 ya kalau tidak salah, itu 56% itu Prabowo Gibran itu mendapatkan suara sebesar itu pada waktu itu. Itu menunjukkan bahwa Jokowi memang berat untuk dijadikan lawan. Makanya sekarang itu sampai 2029 pasti ada narasi-narasi. Ya pasti ada, saya yakin pasti ada, dari sekarang sampai 2029 itu narasi-narasi yang dilakukan oleh rival-rival politiknya, lawan-lawan politiknya Jokowi untuk mendowngrade, untuk menjatuhkan nama besar Jokowi bagaimanapun caranya gitu. Ya, oke, teman-teman semua, ini namanya dinamika politik, biasa saja lah gitu kan. Biasa saja dinamika politik itu seperti itu. Ya siapapun orangnya, ya kelak mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera, kemudian dibangkitkan orang-orang pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah di negeri ini, kemudian apalagi dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, ya Allah, jauh ya Allah, gitu kan, dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini, hendak mengacaukan negeri ini, ya orang-orang yang seperti ini semoga dibinasakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.